Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pemilihan calon gubernur Jakarta sudah mulai ramai dibicarakan. Bahkan calon-calonnya pun sudah mulai digadang-gadang oleh beberapa partai politik. Salah satu yang banyak dibicarakan adalah Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan beberapa hari yang lalu telah juga dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, bahkan juga banyak dikait-kaitkan dengan calon-calon lain. Tetapi Anies menyebut dirinya lebih memikirkan bagaimana nasib warga Jakarta ke depannya. Anies enggan memikirkan siapa yang akan menjadi lawannya. Saya lebih melihat pentingnya memikirkan nasib warga Jakarta daripada tentang siapa yang akan ikut kompetisi. Begitu kata Anies. Menurut Anies, pelaksanaan Pilgub Jakarta demi penataan Jakarta yang lebih baik, bukan tentang persaingan 1-2 orang yang akan berkompetisi. Ini tentang masa depan rakyat Jakarta. Ini tentang masa depan bagaimana kota ini tetap setara, adil buat semua. Ini bukan tentang 1-2 orang. Ini masa depan rakyat Jakarta, kata Anies. Saya merasa penting sekali untuk fokus. Jangan sampai kita lihat akhir-akhir ini bagaimana mereka yang kecil terkalahkan, yang sulit dapat pekerjaan, tidak dapat kemudahan. Biaya hidup di Jakarta makin hari makin tinggi, katanya lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan mengusulkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Kabarnya nama RK diusulkan untuk menghambat langkah Anies Baswedan yang telah diusung PKB itu. Kemarin secara resmi PKS menyatakan mendukung atau mencalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur untuk daerah khusus Jakarta. Saya kira nggak terlalu mengejutkan bahwa PKS akan mencalonkan sendiri calon gubernur ataupun wakil gubernur mereka, mengingat mereka memang memiliki suara terbanyak ya di DPRD Jakarta gitu. Sehingga kalau mereka mencalonkan gubernur ataupun wakil gubernur, ya itu sesuatu yang masuk akal lah gitu. Nah, cuman apakah pencalonan itu realistis gitu ya? Nah, saya melihatnya itu kurang realistis kalau mereka mengejar calon gubernur gitu ya, apalagi dengan figur Pak Sohibul Iman yang saya kira kurang begitu populer dan familiar di kalangan masyarakat Jakarta. Jadi tentu mereka nggak bisa hanya sekedar mengandalkan kekuatan pemilih ya, karena bagaimanapun kalau kekuatan pemilih itu kan masih jauh di atas 50% ya, mereka tetap membutuhkan suara non pemilih. Ya, figur Pak Sohibul menurut saya kurang terlalu meyakinkan untuk menjadi ikonik lah ya di dalam pasar pilkada Jakarta ini. Nah, oleh karena itu bacaan saya yang paling realistis itu bagi PKS yang mengejar target wakil gubernur. Dengan siapa ya bisa dengan siapa-siapa aja. Yang penting bagi mereka targetnya adalah soal wakil gubernur itu ya. Apakah nanti dengan Anies Baswedan, apakah nanti dengan Ridwan Kamil misalnya dan sebagainya, atau boleh jadi berpasangan dengan pasangan yang mungkin diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi sangat memungkinkan ya setidaknya pada tiga ya pada tiga pelaku, pada tiga aktor ya, Anies Baswedan, Kim, dan juga yang ketiga adalah PDI Perjuangan. Tetapi apakah langkah yang terjadi ini sebagian dari skenario untuk menjegal Anies Baswedan? Ya, saya kira enggak ya, karena Anies Baswedan itu sebetulnya masalah dia maju nggak maju itu bukan pada perahu ya, masalah dia itu pada dirinya sendiri.
dia mau maju apa enggak. Kalau dia maju, perahunya menurut saya akan siap ya. Kalaupun PKS meninggalkan dia, kan masih ada Nasdem, ada PKB, bahkan mungkin ya PDI Perjuangan bisa menggantikan posisi PKS yang meninggalkan Anies gitu. Jadi Anies nggak akan kehilangan perahu ya, selama yang bersangkutan mengatakan siap untuk terlibat di dalam pelaksanaan pilkada atau terjun dalam perhelatan pilkada Jakarta ini gitu. Nah, oleh karena itu upaya untuk menjegal Anies dengan cara-cara misalnya tidak memberikan perahu itu akan kurang efektif. Nah, kalaupun misalnya seluruhnya ya meninggalkan Anies, ya saya kira tetap tersisa masih ada PDI yang boleh jadi kemudian bergandengan tangan ya dengan Partai Persatuan Pembangunan atau partai yang lain lah ya, yang bisa mendorong Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Karena sejauh ini ya memang nama Anies adalah nama yang paling populer ya di tengah para pemilih ya, dan elektabilitasnya juga paling tinggi, bahkan jauh melampaui para pesaingnya. Bisa dalam hal ini Ahok ya, apalagi Ridwan Kamil gitu. Nah, oleh karena itu hukum pemilunya sih menurut saya kemana arah angin ya kesitulah orang akan berkumpul gitu ya, atau di mana ada madu ya disitulah semut berkumpul gitu kira-kira. Nah, kalau ibaratnya madunya ada pada Anies ya tentu partai-partai akan mempersilahkan partainya untuk membackup Anies Baswedan. Oleh karena itu upaya seperti yang kita sebutkan tadi dalam rangka menjegal Anies itu saya kira kurang tepat gitu.